Kebangkitan Kaisar Iblis Surga Kakudara menjadi masalah baru untuk mereka. Untung saja tubuh spiritual leluhur Budur datang menolong. Meskipun ada Mosin dan Xuan Luo, leluhur Budur tetap saja memilih Mu Chen untuk menjadi wadah pembasmi Kaisar Iblis. Kegemparan terjadi, setelah Mu Chen dibantu leluhurnya mengalahkan Kaisar Iblis dan memasukkan fragmen jiwa ke batu. Kini dia menjadi Raja Pembunuh Iblis baru. Warisan 8 Budur. Di altar, Xuan Luo dan Mosin keduanya tampak pucat. Mereka jelas tidak mengharapkan leluhur pagoda untuk benar-benar mengagumi Mu Chen sejauh ini. Meskipun dia tahu bahwa yang terakhir memiliki perselisihan dengan klan kuno Budur, dia masih memutuskan untuk menyerahkan 8 Budur kepada Mu Chen. Leluhur, Xuan Luo dan Mosin masih ingin berdebat. Leluhur pagoda melambaikan tangannya, dan suaranya tegas. Saya sudah memutuskan. Namun, dia melihat keduanya dan melanjutkan, kalian berdua kembali dan memberitahu tetua di klan bahwa alasan mengapa klan Budur kita bisa ada sampai hari ini adalah karena bakat di klan. Tapi sekarang secara bertahap menjadi bertele-tele, dan jika ini berlangsung lama, klan Budur kita tidak akan berkembang lagi. Petik 2. Menjelang akhir pidatonya, suaranya menjadi sedikit kasar. Jelas, fakta bahwa klan kuno Budur memperlakukan Mu Chen sebagai orang berdosa karena ibu Mu Chen juga membuat marah leluhur Budur. Saat Xuan Luo dan Mosin ditegur, mereka tidak berani berbicara, dan kepala mereka menunduk. Namun, mata mereka masih berkedip karena cemburu dan kengganan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang berdosa yang sebelumnya mereka anggap memiliki posisi kecil dan rendah akan menjadi pemenang terbesar di Teluk Suci kuno. Mereka seharusnya menjadi pusat perhatian publik tetapi malah menjadi tidak populer dalam menghadapi kemegahan Mu Chen. Mu Chen, ikuti saya untuk menerima warisan. Leluhur Budur tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia memandang Mu Chen, dan dengan lambaian lengan bajunya, cahaya spiritual berfluktuasi, dan kedua sosok mereka menghilang dari altar. Saat mereka menghilang, Xuan Luo dan Mosin sama-sama mengangkat kepala dan wajah mereka sangat suram. Jadi kita hanya akan membiarkan dia mendapatkan warisan, kata Mosin dengan suara teduh. Xuan Luo terdiam sesaat sebelum dia segera mencibir dan berkata, bagaimana orang berdosa juga layak memiliki 8 Budur. Karena nenek moyang bersikeras memilih dia, maka biarkan dia. Namun, apakah dia dapat membawa 8 Budur keluar dari benua Teluk Suci bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh leluhur. Ketika dia mengatakan ini, dia memiliki tatapan dingin di matanya. Mosin terkejut sebelum berkata, apa maksudmu? Xuan Luo mencibir dan berkata, apakah menurutmu Hei Guang, Penatua Mo Yin, dan yang lainnya hanya akan duduk dan menonton saat 8 Budur jatuh ke tangan Mu Chen? Setelah mereka mendengar ini, bahkan perintah tetua agung dapat diabaikan untuk sementara. Petik 2. Hanya ketika Mosin mendengar ini, dia mengangguk sedikit. Memang, jika Hei Guang dan Penatua Mo Yin mengambil tindakan, terlepas dari kemampuan apa yang dimiliki Mu Chen, akan sangat mustahil untuk melarikan diri dari pengejaran dua penguasa surgawi. Kalau begitu kita akan membiarkan dia bangga akan hal itu untuk sementara waktu dulu. Ketika cahaya spiritual di depan Mu Chen menghilang, dia menyadari bahwa sekelilingnya telah berubah. Mereka seharusnya berada di dalam menara, karena ada pola kuno yang samar-samar terlihat di dinding menara yang berbintik-bintik. Aura kuno perubahan mengelilingi menara. Di mana ini? Mu Chen memandang leluhur Budur, yang berdiri di depannya. Di sini, dia bisa merasakan beberapa fluktuasi yang familiar. Leluhur Budur tersenyum dan berkata dengan sedikit peringatan, ini pagoda saya. Tetapi dengan pembusukan tubuh saya, pagoda ini juga telah kehilangan kemuliaannya, secara bertahap rusak selama bertahun-tahun. Petik 2. Mu Chen sedikit mengangguk. Meskipun pagoda ini mulai bobrok, dia masih bisa merasakan aura yang tak terlukiskan melayang di sekitarnya yang membuatnya merasa takut. Wasiat leluhur Budur sedang duduk di menara. Dia tersenyum pada Mu Chen dan berkata, apakah kamu tahu asal-usul 8 Budur? Mu Chen menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa 8 Budur ada di daftar 36 volume kekuatan super langka di dunia 1000 besar, dan kekuatannya tidak terbatas. Selebihnya, dia tidak tahu. Ketika leluhur Budur melihat ini, dia tidak keberatan dan berkata, saya menciptakan kekuatan super langka ini selama periode puncak saya. Saat itulah ras ekstrateritorial menginvasi dunia 1000 besar. Aku membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan aku menyegel lusinan Kaisar Iblis di pagoda.
Di dalam pagoda, tidak ada kekurangan Kaisar Iblis yang bisa menyaingi penguasa surgawi tingkat dewa. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi segera meniup raspberry. Menyegel lusinan Kaisar Iblis, pagoda ini benar-benar yang terbaik. Bagaimanapun, mereka setara dengan lusinan penguasa surgawi. Justru karena terlalu banyak Kaisar Iblis yang disegel, pagoda menjadi sedikit tidak stabil. Setelah itu, saya punya rencana untuk menyempurnakan Kaisar Iblis ini menjadi penjaga pagoda. Petik 2. Mu Chen tercengang. Memurnikan Kaisar Iblis menjadi penjaga. Itu tidak mudah, karena itu membutuhkan penghapusan kesadaran asli Kaisar Iblis. Itu seperti boneka yang halus, tetapi biasanya kekuatan boneka itu akan jauh lebih lemah daripada saat mereka hidup. Jika ini masalahnya, Eid Budur jelas tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar 36 volume kekuatan super langka. Saya secara alami menyadari hal ini, jadi saya akhirnya mencap penjaga yang sopan ke dalam pagoda dan menghubungkan mereka ke tubuh saya. Saya akan menggunakan metode rahasia untuk membersihkan dan memadamkan mereka sepanjang waktu, sehingga kekuatan mereka sendiri dapat dipertahankan secara maksimal, kata leluhur Budur dengan sedikit kepuasan diri. Mu Chen tersentak kagum. Tidak heran leluhur Budur dianggap sebagai salah satu orang terkuat di dunia 1000 besar. Metode ini sangat bagus. Tapi satu-satunya bagian yang menyedihkan adalah jika seseorang ingin memperbaiki tipe penjaga ini, tingkat kegagalannya terlalu tinggi. Di antara lusinan Kaisar Iblis, hanya ada 3 yang berhasil, jadi pada tahun-tahun berikutnya, saya menggunakan pertempuran untuk menyegel dan memperbaiki Kaisar Iblis tanpa hambatan. Hanya karena itu setahun sebelum jatuhnya, 8 budur bisa benar-benar dibudidayakan, jelas leluhur Budur. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia berkeringat dingin tak terkendali. Memurnikan lusinan Kaisar Iblis hanya menghasilkan 3 keberhasilan. Tingkat kegagalan ini sangat tinggi. Bagaimanapun, Kaisar Iblis jelas bukan kubis. Itu sebanding dengan kekuatan puncak penguasa surgawi. Dia bisa membayangkan tingkat kegilaan ketika leluhur Budur memburu dan membunuh Kaisar Iblis. Tidak mengherankan jika sejauh ini, tidak ada yang pernah membudidayakan 8 budur sebelumnya. Bahan untuk budidaya ini tidak bisa ditemukan. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk menggunakan penguasa surgawi dari dunia 1000 besar sebagai bahan untuk budidaya. Jika itu masalahnya, setelah ditemukan, seluruh dunia 1000 besar mungkin tidak akan mentolerirnya. Ketika dia memikirkan ini, Mu Chen juga tertawa getir. Jika demikian, lalu apa gunanya mengetahui metode budidaya 8 budur? Melihat wajahnya, leluhur Budur tersenyum dan berkata, hal yang berharga tentang 8 budur sebenarnya bukan pada metode kultivasinya, melainkan pada 8 budur itu sendiri. Setelah dia selesai berbicara, leluhur Budur mengangkat tangannya, dan pagoda yang rusak dan robek mulai bergetar. Mu Chen melihat retakan tiba-tiba muncul di dinding menara. Akhirnya, diiringi suara sesuatu yang pecah, 8 aliran cahaya merah keluar langsung dari dinding menara. 8 aliran lampu merah jatuh dan terus berputar di sekitar tubuh leluhur Budur. Saat itulah Mu Chen bisa melihatnya dengan jelas. Itu sebenarnya adalah 8 manik merah, hanya saja permukaan manik-manik itu terlihat seperti diukir dengan pola yang sedikit buas dan garang. Mu Chen baru saja melirik 8 manik-manik merah sejenak, dan dia sudah bisa merasakan transpirasi darah di tubuhnya dan keinginan untuk membunuh muncul di dalam hatinya. Berdengung. Pada saat inilah pagoda suci di dalam tubuh Mu Chen melepaskan cahaya suci dan segera memurnikan dan mengusir keinginan untuk membunuh, menyebabkan Mu Chen dipulihkan ke ketenangan. Fiuh. Mu Chen, yang baru saja pulih, tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba mundur selangkah dan melihat 8 manik merah dengan ketakutan di matanya. Hal-hal itu sangat jahat. Jika mereka jatuh ke tangan orang biasa, mereka akan segera berubah menjadi monster pembunuh. Ini adalah inti budur bed dari Eid Budur. Leluhur Budur menunjuk ke 8 manik merah dan tersenyum sedikit. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, dan 8 manik tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya merah. Di atas cahaya, mereka secara bertahap berubah menjadi 8 sosok raksasa. Kedelapan sosok raksasa itu tingginya sekitar 100 kaki, dan mereka tampak ganas. Beberapa seperti Vajra yang marah, sementara beberapa seperti Raksa yang galak. Tapi tanpa kecuali, tubuh mereka memancarkan perasaan penindasan yang sangat menakutkan. Mu Chen memandang 8 sosok raksasa dan menyadari, mereka adalah 8 budur. Leluhur Budur tersenyum sambil mengangguk.
Oh begitu, Mu Chen tercengang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa 8 budur bukanlah kekuatan super langka, melainkan semacam objek suci langka. Karena tidak perlu belajar ketekunan, selama bisa mewarisi 8 budur manik ini, barulah bisa dikultivasikan menjadi 8 budur. Hal yang paling berharga tentang 8 budur ini bukanlah metode budidaya, melainkan 8 manik budur telah dibuat dengan memurnikan banyak kaisar iblis. Saat itu, adalah hal yang sangat beruntung bagi saya untuk dapat memperbaiki 8 manik budur ini. Saya pikir bahkan jika saya memiliki kesempatan lain, saya khawatir saya tidak akan bisa memperbaikinya lagi, kata leluhur budur sambil menghela nafas. Mu Chen juga mengangguk. Memang, ingin menumbuhkan kaisar iblis itu menjadi penjaga bukanlah tugas yang mudah, dan dalam prosesnya, ada terlalu banyak elemen keberuntungan yang dibutuhkan. Tapi material ini adalah kaisar iblis, jadi mereka terinfeksi aura yang ganas. Biasanya untuk orang biasa, bahkan jika mereka adalah penguasa surgawi biasa, hati mereka akan hancur dan terkikis jika digunakan untuk waktu yang lama. Ketika dia berbicara tentang hal ini, leluhur budur melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi senang dan berkata, tapi untungnya, kamu memiliki pagoda suci. Dengan perwaliannya, aura ganas ini tidak akan mengikis Anda sama sekali. Dengan peningkatan kekuatanmu sendiri, kekuatan 8 budur juga akan tumbuh. Namun, mereka tidak akan dapat berkultivasi, jadi setiap pertempuran akan menghabiskan banyak cairan spiritual berdaulat. Untuk ini harus dipersiapkan dengan baik, leluhur budur mengingatkan. Cairan spiritual sovereign lagi. Ketika Mu Chen mendengar ini, kepalanya tiba-tiba berdebar kencang. Dia sudah memiliki tentara naga misteri, yang seperti lubang tanpa dasar yang menelan cairan spiritual berdaulat. Dia tidak mengharapkan pengalaman pemakan lain. Bisa dibayangkan bahwa jika seseorang ingin memobilisasi 8 budur, jumlah cairan spiritual sovereign yang perlu dikonsumsi akan diukur setidaknya puluhan juta. Selain itu, leluhur budur berhenti, dan wajahnya menjadi serius saat dia berkata, jika kekuatanmu belum mencapai tingkat yang sesuai, ingatlah untuk tidak memaksakan kekuatan 8 budur. Mereka adalah kaisar iblis. Sekalipun mereka telah dimurnikan, kekejaman itu sudah jauh di dalam daging dan darah mereka. Begitu kekuatan mereka mencapai titik di mana Anda tidak bisa mengendalikannya, itu mungkin bagi mereka untuk melahap pemiliknya. Petik 2. Mu Chen mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Tampaknya 8 budur ini adalah pedang bermata dua. Jika itu masalahnya, leluhur budur menatap Mu Chen. Telapak tangannya sedikit terangkat dan 8 manik merah perlahan mulai berputar. Apakah Anda siap menerima warisan dari 8 budur? Metode kebangkitan. Di tingkat pertama dari 4 menara suci, yang dijaga oleh roh agung leluhur. Suara membunuh bergema di sekitar altar besar. Ketika energi spiritual dan kekuatan magis bertabrakan, suara yang memekakkan telinga meletus dan menyebabkan dunia dalam level menara ini berguncang tanpa henti. Untuk melindungi dan juga untuk menghancurkan altar masing-masing, kekuatan teratas dari 1000 dunia besar dan ras ekstrateritorial jelas bertempur dengan sengit dan membantai banyak orang di sini juga. Di sudut barat laut altar, beberapa sosok berkerumun. Luo Li ada di antara mereka. Di sekelilingnya, Wen Qingxuan, Ling Xi, dan yang lainnya menunggu dengan sungguh-sungguh dengan mata waspada saat mereka melihat sekeliling. Barisan kelompok orang mereka jelas tidak terlalu mencolok jika dibandingkan dengan keseluruhan pemandangan. Lagi pula, ada hampir 10 Sovereign of Complete Earthly Sovereigns di medan perang ini. Selain itu, hitungan ini tidak termasuk kekuatan tertinggi dari ras ekstrateritorial. Namun, hal baiknya adalah, pada level ini, tidak ada kekuatan top yang sekuat si Tianyu. Jadi, saat pertarungan kedua belah pihak, meski pertarungan sengit, pemenang tetap tidak bisa ditentukan. Dengan demikian, pertempuran itu menemui jalan buntu. Luo Li, apa yang wanita itu lakukan? Tiba-tiba, Wen Qingxuan menyodok Luo Li dan bertanya. Matanya yang indah menatap ke kejauhan, khususnya pada posisi yang sangat dekat dengan altar. Ada cincin pertempuran besar, dan di tengah cincin pertempuran ada seorang wanita feminin dengan pakaian yang lebih putih dari salju. Saat ini, Wen Qingxuan dan yang lainnya sudah tahu bahwa wanita ini bernama Bai Siner. Dia adalah lawan Luo Li kali ini, dan target mereka adalah warisan roh agung leluhur, yang berada di level ini. Karena Bai Siner memiliki beberapa keterampilan yang cukup mengesankan, selalu ada banyak kekuatan top dengan kemampuan hebat di sekitarnya, banyak di antaranya adalah penguasa bumi lengkap.
Untuk alasan ini, barisan mereka adalah yang paling mengesankan di level ini. Oleh karena itu, mereka telah duduk di depan di tempat-tempat kehormatan, sehingga mereka bisa mendekati altar terlebih dahulu dan menahan serangan dari ras ekstrateritorial. Pada saat ini, dari ring pertempuran sengit, wanita bernama Baisiner pertama kali melihat ke arah Luo Li dari jauh dengan matanya yang indah. Kemudian, dia duduk dengan lembut dengan menyilangkan kaki. Tangannya yang seperti giok dengan cepat membentuk segel, dan tiba-tiba, cahaya spiritual mulai memadat di penutup roh surgawi. Samar-samar, tampak seolah-olah ada gelombang cahaya tak terlihat yang membentuk cincin dan memancarkan cahaya. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan kehendak roh agung leluhur, yang tertidur. Ketika Luoli melihat apa yang sedang terjadi, matanya sepertinya sedikit membeku saat dia berbicara. Di tingkat ini, karena belum ada yang melepaskan sisa jiwa Kaisar Iblis Surga yang ditekan dan disegel, kehendak roh agung leluhur masih tertidur lelap. Jelas, jika Baisiner mampu berkomunikasi dengan kehendak roh agung leluhur, dia akan mampu menyapu semua ras ekstrateritorial dengan bantuan kekuatannya. Dalam hal ini, dia pasti akan dianggap sebagai orang yang memberikan kontribusi terbesar. Kemudian, cahaya penghancur surga roh agung, yang merupakan salah satu dari 36 volume kekuatan super langka, secara alami akan menjadi miliknya untuk disimpan. Kita harus menghentikannya. Lingxi merajut alisnya yang panjang dan indah sedikit. Jika Baisiner memiliki cahaya penghancur surga jiwa agung, terlebih dahulu, maka perjalanan Luo Li jelas akan berakhir dengan kegagalan. Mu Chen memindahkan semua orang ke sisi Luo Li, karena dia ingin mereka membantunya menyelesaikan tugas. Dia tahu, jika ini berakhir dengan kegagalan, akan sangat sulit untuk menutupnya. Aku akan pergi dan mengalihkan perhatiannya. Long Xiang mengepalkan tinju logamnya dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun ada cukup banyak penguasa bumi lengkap di sisi yang berlawanan, dia tidak takut sama sekali. Namun, tindakannya masih dihentikan oleh Luo Li, yang menggelengkan kepalanya yang indah dan berkata, teknik kultivasi yang dia latih pasti adalah roh agung klan kuno. Dikatakan bahwa roh agung leluhur juga mempraktekkan teknik yang sama ini. Dia ingin menggunakan ini untuk mengkomunikasikan dan membangkitkan keinginan roh agung leluhur. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, ini sebenarnya bukan ide yang buruk, tapi melakukannya tidak akan semudah yang dia pikirkan. Diketahui dari informasi yang dia terima bahwa, di zaman kuno, di antara 4 leluhur, jiwa agung leluhur adalah yang pertama meninggal. Oleh karena itu, keinginan yang ditinggalkannya selalu tertidur lelap, yang cukup sulit untuk dibangunkan. Karena itu, tampaknya Baisiner tidak akan berhasil dalam usahanya. Ketika orang-orang melihat betapa tenangnya Luo Li, mereka juga menahan kecemasan di hati mereka dan bersiap untuk mengamati perkembangan situasi. Tepat ketika pihak mereka akhirnya tenang, Baisiner, yang agak jauh, tiba-tiba melirik ke arah mereka. Setelah melihat bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa di antara mereka, dia tersenyum tipis dan melambai lembut ke kekuatan teratas yang ada di sampingnya. Kekuatan tertinggi dengan cepat mengepung Baisiner dan menjaga kelompoknya. Wanita ini sangat waspada, karena dia selalu waspada. Ketika Wen Qingxuan melihat apa yang sedang terjadi, dia mengangkat alisnya. Bagaimana mungkin orang yang bisa menjadi gadis suci dari klan kuno roh agung menjadi orang yang begitu sederhana pada saat yang sama? Luo Li bertanya sambil tersenyum tipis. Meskipun Baisiner sendirian, dia tahu bagaimana memanipulasi kekuatan tertinggi untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Ini adalah tipu daya yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna oleh orang biasa. Saat mereka melakukan percakapan ini, cahaya spiritual yang melayang di atas Baisiner menjadi semakin terang dan berkilau. Seperti bulan yang cerah, itu menerangi seluruh langit dan bumi. Cahaya itu bahkan menyebar ke seluruh altar. Di tengah altar ada sebuah prasasti kuno, yang tampaknya sedikit bergetar saat ini. Tiba-tiba, Baisiner tampak senang, tetapi emosi itu tidak bertahan lama, karena dia segera menyadari bahwa prasasti itu telah kembali ke keadaan tenangnya. Melihat ini, Baisiner menggertakkan giginya, sambil secara agresif mencoba untuk merangsang energi spiritual yang terjebak di dalam tubuhnya. Saat dia berjuang, cahaya spiritual yang melayang di atas kepalanya menyebar semakin jauh, melayang di atas prasasti kuno. Ledakan, ledakan, aktivitasnya menarik perhatian beberapa kekuatan teratas dari ras ekstrateritorial, yang segera datang untuk menyerang. Namun, mereka berhasil dicegat dan ditangani oleh kekuatan teratas di sekitarnya.
Cepat bangun. Gigi putih Baisiner menggigit bibir merahnya saat dia terus berlatih Great Spirit Scripture, berharap bisa berkomunikasi dengan kehendak roh agung leluhur, yang sedang tertidur lelap. Tapi, hasilnya, tidak diinginkan, karena dia tidak mendapat respon apapun. Di tengah upaya keduanya, Baisiner akhirnya membuka matanya, yang mengungkapkan ketidakpuasannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke altar, yang agak jauh. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah benar bahwa seseorang harus mencapai puncak altar untuk membangkitkan kehendak leluhur? Jika itu benar, dia akan diblokir oleh banyak kekuatan top dari ras ekstrateritorial. Juga, jika mereka terlalu mencapai puncak altar dan membangkitkan sisa jiwa Kaisar Iblis Surga sebelum dia melakukannya, itu akan sangat merepotkan. Apakah kamu gagal? Seorang pria dengan sosok tinggi dan lurus memanggilnya, menanyakan pertanyaan karena khawatir. Baisiner tersenyum padanya dan mengangguk sebelum berkata dengan lembut, kalian semua telah bekerja sangat keras. Pria yang mendapatkan senyum lembut Baisiner segera merasakan dorongan energi dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Tunggu di sini sampai kami bisa mengantarmu ke puncak altar, maka kamu pasti bisa membangkitkan kehendak roh agung leluhur. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, adapun mereka, Anda tidak perlu khawatir, karena apapun yang tidak dapat Anda lakukan pasti tidak mungkin bagi mereka juga. Tentu, dia mengacu pada Luoli dan yang lainnya. Jelas bahwa Baisiner menyebutkannya kepada mereka, jadi mereka akan sadar bahwa Luoli adalah pesaing terbesarnya. Baisiner tersenyum lembut dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kita masih perlu sedikit berhati-hati tentang Luoli yang misterius itu. Petik 2. Saat dia berbicara, dia berbalik untuk melihat ke arah yang jauh di mana Luoli dan yang lainnya berada. Kemudian, dia mengunci pandangannya ke Luoli, yang saat ini duduk bersila. Seolah-olah dia merasakan seseorang menatapnya, Luoli dengan lembut mengangkat kepalanya, matanya yang jernih bertemu dengan Baisiner. Kemudian, dia segera membuang muka. Baisiner juga membuang muka, tapi matanya yang indah sedikit menyipit dan dia bertanya, Luoli itu, apakah dia benar-benar berencana untuk berkomunikasi dengan keinginan dari roh agung leluhur juga? Ketika dia memikirkan hal ini, sudut bibirnya terangkat menjadi senyuman yang memiliki makna yang lebih dalam. Dia tahu bahwa Luoli baru saja dipilih menjadi Holy Maiden berikutnya oleh Dewa Api Scarlet. Ini berarti dia belum pernah berlatih di klan kuno Jiwa Agung sebelumnya. Oleh karena itu, bagi orang seperti dia, tanpa pengalaman latihan dan berasal dari klan kuno Jiwa Agung, ingin berkomunikasi dengan leluhur Jiwa Agung sama dengan ocehan orang gila. Luoli, apa kamu yakin bisa melakukan ini? Tanya Wen Qingxuan, yang berdiri di samping Luoli dan menatapnya dengan cemas. Setelah menyaksikan usaha Baisiner yang gagal, semua orang sudah tahu betapa sulitnya untuk membangkitkan kehendak roh agung leluhur itu. Bagaimanapun, setidaknya Baisiner telah mempraktekkan Great Spirit Scripture sebelumnya, sedangkan Luoli belum. Luoli tersenyum tipis dan bertanya, tahukah kamu mengapa Dewa Api Scarlet begitu percaya padaku, berpikir bahwa aku akan bisa mendapatkan cahaya penghancur surga roh agung? Setelah Wen Qingxuan menggelengkan kepalanya, Luoli berkata sambil tersenyum lebar, itu karena aku telah melatih tubuh surgawi Dewa Luo. Wen Qingxuan jelas bingung. Dia tidak bisa memahami apa hubungan antara budidaya tubuh surgawi Dewa Luo dan klan kuno Jiwa Agung. Luoli mengangkat wajahnya yang cantik dan mengarahkan matanya yang indah ke altar kuno itu sebelum berkata, Dewa Api Scarlet pernah berkata bahwa, di zaman kuno, roh agung leluhur adalah orang yang tergila-gila. Dengan siapa dia tergila-gila? Ling Xi bertanya. Luoli tertawa licik dan berkata, orang yang tergila-gila dengannya secara alami adalah master sebelumnya dari klan dewa. Luo, orang yang sama yang juga merupakan leluhur klan Dewa Luo kami, Dewa Luo. Oh, saya mengerti sekarang. Anda berencana untuk menggunakan jebakan madu, tidak? Teknik mempercantik tubuh, untuk membangkitkan keinginan jiwa agung leluhur, yang sedang tertidur lelap. Wen Qingxuan menepukkan kedua tangannya yang seperti giok dan berkata dengan terkejut. Luoli mengedipkan matanya yang berair dan berkata dengan nakal, untuk cahaya penghancur surga jiwa agung itu, aku harus berkorban kecil untuk kecantikan leluhur kita. Wen Qingxuan dan yang lainnya saling memandang, mereka semua bertanya-tanya. Apakah ini benar-benar berhasil? Setelah Luoli selesai berbicara, tangan gioknya membentuk segel. Kemudian, cahaya spiritual yang luas muncul di belakang punggungnya, membanjiri seluruh langit dan bumi.
Pada saat inilah bayangan tipis dan anggun perlahan muncul di belakangnya. Itu adalah tubuh surgawi Dewa Luo, tubuh surgawi tercantik dari 1000 dunia. Cahaya menusuk surga roh agung. Cahaya spiritual bermekaran dari langit dan bumi, dan begitulah cahaya tipis dan anggun itu muncul di medan perang. Pada saat itu, medan perang yang semula kacau tampak diam untuk sementara waktu. Ketika mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah tubuh surgawi berdaulat yang indah, sedikit keheranan menyapu mata mereka. Di depan tubuh surgawi Dewa Luo, tubuh halus Luoli juga memancarkan cahaya spiritual yang membungkusnya. Rambutnya yang panjang seperti bima sakti, dan meskipun tidak ada angin, rambutnya menari dan jubahnya berayun. Dia sangat cantik. Luoli sekarang sangat cantik. Wen Qingxuan berseru. Pada saat itu, Luoli dan tubuh surgawi Dewa Luo berbaur satu sama lain. Cahaya kristal menyinari wajahnya, membuat matanya yang seperti kaca semakin berbinar. Keindahan semacam itu langsung membanjiri seluruh tempat. Bahkan Wen Qingxuan dan Bai Siner tampak sedikit redup dibandingkan. Di kejauhan, kekuatan teratas yang awalnya mengelilingi Bai Siner juga terpesona oleh Luoli di tubuh surgawi Dewa Luo. Mereka berbicara dengan nada keheranan, sungguh orang yang cantik. Senyum tipis di wajah Bai Siner menjadi sedikit kaku. Mata indahnya menatap tubuh surgawi berdaulat yang sangat cantik. Hanya setelah beberapa saat dia berbicara, satu kata pada satu waktu, tubuh surgawi Dewa Luo. Bagaimanapun, dia juga adalah gadis kuasi suci dari klan kuno Roh Agung. Dia memiliki pengetahuan yang luas, jadi dia mengenalinya dengan cepat. Tubuh surgawi penguasa Luoli memang tubuh surgawi Dewa Luo yang terkenal di dunia 1000 besar. Itu terkenal karena itu adalah tubuh surgawi berdaulat terindah di dunia 1000 besar, dan juga memiliki kekuatan yang kuat. Itu adalah tubuh surgawi berdaulat yang diimpikan oleh banyak praktisi wanita. Bai Siner adalah salah satunya. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Luoli telah benar-benar membudidayakan tubuh surgawi Dewa Luo, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kecemburuan. Jika dia bisa mengolah tubuh surgawi ini, dia pasti bisa menjadi orang yang paling mempesona di dunia 1000 besar. Bai Siner merajut alisnya, yang ditarik dengan pewarna hitam, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu, apa yang dia coba lakukan dengan memanggil tubuh surgawi Dewa Luo sekarang. Tampaknya dia tidak tahu banyak tentang kisah jiwa agung leluhur yang jatuh cinta dengan Dewa Luo di zaman kuno. Luoli mengabaikan banyak tatapan kaget yang dia terima dari berbagai arah. Sebaliknya, hatinya secara bertahap terhubung dengan tubuh surgawi Dewa Luo. Semburan cahaya spiritual muncul di atas tubuh surgawi Dewa Luo, dan cahaya spiritual menyebar dan dengan cepat mendekati altar. Cahaya spiritual kemudian mengalir ke monumen batu kuno. Tepat ketika cahaya spiritual tubuh surgawi Dewa Luo jatuh, monumen yang belum pernah bergerak sebelumnya segera bergetar hebat. Getaran semacam itu tidak seperti getaran kecil Bai Siner sebelumnya, tetapi malah semakin intens dengan jenis suara menderu yang terus menguat. Ketika Bai Siner melihat ini, hatinya hancur. Adegan ini jelas di luar dugaannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah Luoli memanggil tubuh surgawi Dewa Luo, monumen batu kuno itu benar-benar akan memberikan respons yang cepat. Ketika kekuatan teratas berkumpul di sekelilingnya melihat ini, mereka tidak bisa tidak bertanya, "Nona Siner, apa yang harus kita lakukan?" Ada kedipan di mata Bai Siner sebelum dia mendesah pelan dan berkata, "Sepertinya kali ini, aku tidak cukup terampil." Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan dan terlihat sangat menyedihkan, menyebabkan kekuatan puncak di sekitarnya merasa kasihan padanya. Mereka berbisik, "Jangan terburu-buru. Kami bisa menghancurkan rencana mereka, dan Nona Siner, Anda bisa fokus menuju altar. Itu akan cukup untuk secara paksa membangkitkan keinginan roh agung leluhur." Petik 2. Ketika Bai Siner mendengar ini, sentuhan kegembiraan melewati matanya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana saya bisa melepaskanmu dan mengambil risiko? Ada begitu banyak orang kuat di sekitar Luoli." Petik 2. Pria yang sebelumnya berbicara dengan Bai Siner tertawa keras, dan suaranya dipenuhi dengan percaya diri. "Haha, itu hanya 2 penguasa bumi yang lengkap. Tidak ada alasan untuk khawatir. Mereka memiliki 4 penguasa bumi lengkap di pihak mereka. Ayo pergi." Dia jelas menikmati tampilan mengagumi Bai Siner. Segera, dia melambaikan tangannya dan bergegas maju dengan 3 penguasa bumi lengkap lainnya ke arah Luoli. Sudut mulut kecil Bai Siner yang merah dan lembab terangkat sedikit. Kemudian,
dia melirik Luoli dengan mata jernih dan berbalik sebelum berlari ke arah altar. Saat 4 penguasa bumi lengkap mendekati Luoli, Wen Qingxuan dan yang lainnya melihat mereka dan segera berteriak, "Hati-hati! Kalian semua mencari kematian." Long Xiang mendengus dingin dan bergegas keluar pertama menuju 4 penguasa bumi lengkap dengan kekuatan mengerikan dan energi spiritual yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya. Wen Ziyu mengikuti tepat di belakangnya, dan dia dibuntuti oleh Ling Xi, yang lengan bajunya berkedip dengan cahaya spiritual. Dia juga dengan cepat menciptakan susunan spiritual yang kuat. Sementara Ling Xi dan yang lainnya menghentikan mereka, Luoli sama sekali tidak terganggu. Dia terus-menerus mengendalikan tubuh surgawi Dewa Luo dan menyebarkan fluktuasi tubuh surgawi Dewa Luo ke dalam tablet batu, yang terus-menerus bergetar hebat. Berdengung. Getaran itu semakin intens. Beberapa menit kemudian, getaran kekerasan itu tiba-tiba berhenti. Melihat ini, Bai Siner langsung bersukacita. Tapi sebelum dia bisa mengungkapkan kegembiraan yang dia rasakan, cahaya kuno yang luas tiba-tiba melonjak dari lempengan batu ke langit. Cahaya memadat di atas altar dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya. Sosok ringan itu memiliki penampilan paruh baya dan wajah tegas. Meskipun dia bukan tipe yang tampan, masih ada nafas gravitasi di sekelilingnya. Dia muncul di langit, melihat langsung ke tubuh surgawi Dewa Luo. Rasa nostalgia yang dalam muncul di matanya. Saya tidak berharap untuk melihat tubuh surgawi Dewa Luo setelah puluhan ribu tahun. Meskipun tatapannya tertuju pada tubuh surgawi Dewa Luo, sosok yang muncul di hatinya jelas-jelas salah satu yang jauh dalam ingatan. Mata seperti kaca Luoli melihat ke arah cahaya, dan dia berkata dengan suara yang jelas, "Leluhur Agung Senior, kita telah kehilangan salah satu dari 4 menara suci. Tolong bantu kami untuk menghancurkan iblis." Petik 2. Di atas altar, cahaya altar yang diciptakan oleh kehendak roh Agung Leluhur muncul langsung di depan Luoli. Dia melihat wajahnya, dan ekspresinya melembut sebelum dia berkata, "Apa hubunganmu dengan Dewa Luo?" "Dia adalah leluhurku," kata Luoli dengan hormat. "Tidak heran fitur wajahmu agak mirip." Roh Agung Leluhur tersenyum. Matanya terfokus pada wajah Luoli, dan cara dia memandangnya tampak sangat penuh kasih sayang. Namun, Luoli tahu bahwa dia tidak benar-benar menatapnya, tetapi pada leluhurnya, Dewa Luo. "Saya tidak menyangka keinginan saya untuk benar-benar terbangun suatu hari, dan bahwa orang yang akan membangunkan saya adalah keturunannya. Dia biasa mengatakan bahwa kami tidak ditakdirkan untuk bersama. Sepertinya bukan itu masalahnya." Roh Agung Leluhur tersenyum sedikit. Luoli diam-diam menggigit lidahnya. Tampaknya dia juga pengejar leluhurnya, dan dia adalah tipe yang gagal. Untungnya, keinginan Roh Agung Leluhur ini tidak terlalu menghargai masa lalu, tetapi dia melihat sekeliling. Ketika dia melihat ras ekstrateritorial mengelilingi altar, ekspresi di matanya tenggelam. Keinginan tombak leluhur telah hancur, salah satu dari 4 menara suci hilang, cahaya spiritual di mata Roh Agung Leluhur berkedip. Tiba-tiba, dia tercengang dan berbisik sedikit, jiwa Kaisar Iblis Langit berdarah kaku telah dihancurkan juga. Orang tua budur itu benar-benar memiliki trik yang begitu gesit. Ketika Luoli mendengar ini, hatinya tergerak. Jiwa Kaisar Iblis Langit kaku darah, yang berada di level leluhur budur, telah dihancurkan. Mu Chen pasti melakukannya. Meskipun tidak ada jawaban pasti, dengan intuisi wanitanya, Luoli masih yakin bahwa Mu Chen telah melakukannya. "Kau membangunkanku tepat pada waktunya, gadis kecil. Jika tidak, setelah roh-roh jahat ini menyelamatkan jiwa Kaisar Iblis Surga, saya khawatir tempat saya akan berakhir seperti leluhur tombak." Roh Agung Leluhur tersenyum pada Luoli. Di antara 4 leluhur, dia yang paling terpukul. Jadi, keinginannya juga yang paling lemah. Setelah Kaisar Iblis Surga yang dia tekan melarikan diri, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya seperti yang dimiliki leluhur budur. Roh Agung Leluhur mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut mengetuk area di antara alis Luoli. Cahaya spiritual bermekaran dari ujung jarinya dan mengalir di tempat dia mengetuk. Berdengung. Tubuh mungil Luoli sedikit gemetar dengan masuknya cahaya spiritual. Dia merasakan energi spiritual yang sangat besar dan tidak dapat diprediksi sedang mengaum di dalam tubuhnya. Namun, kekuatan itu bukan miliknya. "Bantu aku membereskan kekacauan ini." Roh Agung Leluhur sekali lagi melihat dalam-dalam ke wajah cantik Luoli, dan ada kebangkitan di matanya. Kemudian, tubuhnya memudar secara bertahap sampai dia menghilang. Luoli menganggukkan kepalanya yang indah,
dan dengan gerakan cepat, dia muncul di bahu Luo God Celestial Body. Matanya yang seperti kristal dengan tenang melihat medan perang yang kacau balau. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya yang seperti giok. Jatuh. Aliran cahaya keluar dari ujung jari Luo God Celestial Body. Badai naik dan seketika membentuk galaksi berukuran ribuan mil, dan energi spiritual yang sangat luas meresap ke galaksi itu. Galaksi berputar, mengayunkan ekornya dan menyebabkan 4 penguasa bumi lengkap bertarung dengan Long Xiang dan Wen Ziyu mundur dan memuntahkan darah. Mereka semua tampak ngeri. Namun, Luo Li tidak terlalu memperhatikan mereka. Jari rampingnya mencelupkan, dan galaksi mulai menyapu medan perang. Kekuatan tertinggi dari ras ekstrateritorial yang ditarik ke galaksi hampir seketika terkikis menjadi debu, dan bahkan kerangka mereka tidak tersisa. Tabel tiba-tiba berubah dalam pertempuran yang awalnya buntu karena kekuatan yang dipinjam Luo Li dari kehendak roh agung leluhur. Perlombaan ekstrateritorial terus dikalahkan, dan karena mereka tidak bisa menahan rasa takut mereka akhirnya berbalik dan melarikan diri. Adapun banyak kekuatan puncak dari 1000 dunia besar, moral mereka telah sangat ditingkatkan, menyebabkan mereka terus mengejar pembunuhan. Di bawah altar, Bai Siner berhenti berjalan. Gigi putih mutiaranya menggigit bibir merahnya, dan tangannya yang seperti giok mengepal karena dia tahu bahwa dia jelas telah kalah dalam pertempuran ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa terlepas dari metode kebangkitan klan kuno Jiwa Agung leluhur itu tidak akan terbangun. Namun, setelah merasakan tubuh surgawi Dewa Luo, dia benar-benar terbangun begitu cepat. Di langit, Luo Li melihat medan perang, yang mulai cerah, dan menghela nafas lega. Dia merasa bahwa energi spiritual yang tidak dapat diprediksi di dalam tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika energi spiritual terakhir menghilang, mata indahnya tiba-tiba menjadi cerah. Ini karena ada pesan lama dan agung yang mengalir di benaknya, jadi ini adalah cahaya menusuk surga jiwa agung. Di menara yang rusak, Mu Chen sedang duduk bersila dengan tenang. Tiba-tiba, matanya terbuka dan cahaya kristal yang kuat keluar darinya. Kemudian, pagoda sebening kristal ditembakkan. Berdengung, pagoda suci terus berputar di depan Mu Chen. Segera setelah itu, angin tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi menara raksasa. Itu turun dari langit dan menyelimuti Mu Chen dan kehendak leluhur Budur. Saat cahaya kristal di menara menembus ruang, Mu Chen tidak sabar untuk mengangkat kepalanya dan melihat ke arah area yang berada di atas dinding menara. Saat ini, 8 gambar muncul di 4 dinding bersih di dalam menara. Kedelapan gambar tersebut tidak hanya tampak garang dan buas, tetapi juga memancarkan temperamen yang kuat dan galak. Ketika orang biasa melihat mereka, pikiran mereka akan dicengkeram dan dikonsumsi oleh keganasan itu. Namun, Mu Chen sedang melihat 8 gambar jahat dengan mata yang penuh dengan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Apakah ini 8 budur? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, karena dia masih tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Bagaimanapun, 8 budur ini adalah salah satu dari 36 volume kekuatan super langka di 1000 dunia besar. Tingkat kekuatan super ini adalah sesuatu yang tidak hanya mendambakan penguasa bumi lengkap, tetapi bahkan penguasa surgawi ilahi menginginkannya juga. Mu Chen menatap 8 gambar ganas di dinding menara saat dia mengalihkan pikirannya. Cahaya spiritual kemudian dapat terlihat muncul dari gambar, dan kemudian, 8 gambar dipisahkan dari dinding menara sebelum berubah menjadi entitas besar yang berdiri dan memancarkan keberanian yang menakutkan. Kekuatan semacam ini, ketika Mu Chen bisa merasakan kekuatan ini sedikit, dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan senyum takjub muncul di wajahnya. Menurut perkiraannya, jika dia akan bertemu si Tian Yu lagi pada keadaannya saat ini, selama dia menjebak yang lain di pagoda, 8 budur akan diaktifkan dan yang terakhir pasti akan mati. Adapun Xuan Luo dan Mo Xin, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawannya di menara ini. Ini karena Mu Chen saat ini memegang 2 kekuatan super langka teratas dari 1000 dunia besar. Kekuatan tempur semacam itu pasti bisa membuatnya layak menjadi yang terdepan di antara mereka yang berada di bawah pangkat penguasa surgawi. Pagoda suci memang sakral dan unik. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mengendalikannya dengan mudah. Leluhur Budur tersenyum saat berbicara. Bahan pemurnian dari 8 budur adalah Kaisar Iblis yang sebenarnya, dan mereka sangat ganas. Jika Mu Chen tidak memiliki pagoda suci, yang secara alami melindunginya dari invasi jahat dan memiliki kekuatan penindasan segel,
mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk menghangatkan dan memelihara inti budur untuk mencapnya menjadi pagoda sendiri. Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengangguk setuju. Saat mendorong kekuatan 8 budur untuk muncul, dia bisa merasakan aura keganasan itu. Jika bukan karena penindasan pagoda suci, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensi dari kemarahan semacam itu. Jelas, bahkan jika tingkat kekuatan super langka ini diperoleh oleh orang biasa, tidak mungkin bagi mereka untuk berkultivasi. Lebih jauh lagi, jika seseorang ingin melakukannya secara paksa, dia hanya akan membawa bencana pada dirinya sendiri. Terima kasih Tuan. Mu Chen memandang leluhur budur dan berterima kasih padanya dengan ketulusan murni. Jika bukan karena Mu Chen memiliki keinginannya, Mu Chen tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan 8 budur ini. Leluhur budur tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Tidak, seharusnya aku yang berterima kasih padamu karena mewarisi kekuatan super langkaku." Mu Chen tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam hatinya, dia sekarang lebih menghormati leluhur budur. "Tuan, bagaimana kondisi di dalam 4 menara suci?" Mu Chen bertanya, karena dia tiba-tiba baru saja memikirkan Luoli. Selain hilangnya level leluhur tombak, 2 level lainnya saat ini masih utuh. Sekarang, 4 menara suci pada dasarnya sudah stabil. Jiwa Kaisar Setan Surga, yang melarikan diri dari leluhur tombak, tidak akan bisa melepaskan diri, karena kekuatan 4 menara suci akan benar-benar melenyapkannya cepat atau lambat. Leluhur budur tersenyum, dan itu tampak seperti krisis memang telah dihapus. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia menghela nafas lega. Jika itu masalahnya, maka level di mana Luoli berada seharusnya juga mencapai kemenangan. Tapi, dia tidak tahu apakah warisan dari Great Spirit Heaven Pierre Qing Light akhirnya jatuh ke tangan Luoli. Sementara pikiran ini mengalir di benak Mu Chen, leluhur budur mengangkat kepalanya dan melihat ke pagoda yang rusak. Dia terdiam beberapa saat, lalu tersenyum sebelum berkata, "Selagi masih ada energi spiritual di pagoda ini, izinkan saya memberi Anda kesempatan lagi." Saat dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba, cahaya spiritual yang menyilaukan bergerak ke arah mereka. Ini adalah cahaya spiritual sejati, penampilan yang disebabkan oleh kondensasi energi spiritual untuk membentuk suatu zat. Berdengung, cahaya spiritual bersinar ke bawah, dan ketika bersentuhan dengan penutup roh surgawi Mu Chen, itu berubah menjadi gelombang energi spiritual yang langsung mengalir ke tubuh Mu Chen melalui metode yang mirip dengan pemberdayaan. Ketika energi spiritual itu muncul, Mu Chen akhirnya mengerti maksud dari leluhur budur. Dia jelas ingin menanamkan kekuatan sisa di pagoda ke dalam tubuh Mu Chen untuk membuat kenaikan untuknya. Saat cahaya spiritual terus-menerus mengalir ke tubuh Mu Chen, pagoda yang semula berbintik-bintik menjadi lebih hancur dan meredup pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sementara itu, tubuh Mu Chen memancarkan banyak cahaya, seperti bintang yang berkilauan. Daging dan darah di tubuhnya semuanya samar-samar menjadi sebening kristal di bawah efek gerusan dari energi spiritual yang luas. Kemudian, daging dan darahnya mulai memancarkan aroma samar. Ini karena kotoran di dagingnya benar-benar dihilangkan, tidak meninggalkan kotoran atau kotoran. Karenanya, aroma lembut ini akan muncul menggantikan mereka. Dia tidak tahu berapa lama gerusan cahaya spiritual berlangsung, tetapi ketika Mu Chen membuka matanya, dia menyadari bahwa pagoda itu sangat redup, itu akan segera hancur. Dia bisa melihat banyak celah di mana-mana. Di sampingnya, tubuh leluhur budur juga menjadi lebih ilusi. Jelas, itu pertanda energinya telah habis. Mu Chen samar-samar merasakan bahwa daging dan darahnya memancarkan cahaya kristal dan gelombang energi spiritual yang tak dapat dijelaskan terus berputar seperti semburan di salurannya. Setengah langkah untuk menyelesaikan level Sovereign, saat Mu Chen merasakan ini, dia tahu levelnya sendiri pada saat itu, yang dia teriakkan. Tapi, meski dia tidak membuat terobosan untuk mencapai level penguasa lengkap, dia masih lega. "Aku baru saja menggunakan kekuatan yang tersisa untuk meredam tubuhmu. Energi spiritual ekstra diintegrasikan ke dalam tubuh Anda untuk membantu Anda meningkat hingga Anda mencapai half step to complete sovereign. Saya tidak membantu Anda membuat terobosan nyata," leluhur budur tersenyum dan berkata. Dia kemudian menambahkan, "Saya tahu bahwa Anda memiliki impian besar. Prestasi Anda bahkan mungkin melampaui saya di masa depan. Jadi, bagaimana saya bisa menggunakan metode antusiasme yang merusak untuk mencambuk Anda?" Petik 2. Mu Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum sedikit malu.
Dia memang sedikit khawatir bahwa leluhur Budur tiba-tiba begitu bahagia sehingga dia langsung mempromosikannya menjadi setengah penuh penguasa. Ini tentu saja memungkinkan dia untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar dalam waktu singkat, tetapi dalam jangka panjang, ini belum tentu merupakan hal yang baik. Bagaimanapun, jalur kultivasi selalu membutuhkan kemajuan yang bertahap dan stabil. Karena Mu Chen memiliki bakat yang mengejutkan, kecepatan kultivasinya tidak lambat sama sekali. Jadi, dia tidak perlu meningkatkan secara paksa. Yang sebenarnya dia inginkan adalah kesuksesannya mengalir secara alami. Hanya ketika fondasi seperti itu telah didirikan dan distabilkan, barulah mungkin untuk mengarah ke tingkat penguasa surgawi dan bahkan tingkat ilahi dalam tingkat penguasa surgawi. Karena saya berada pada level setengah langkah untuk menyelesaikan Sovereign, setelah saya menghangatkan dan memeliharanya untuk sementara waktu, saya akan dapat menelan pil spiritual suci dan menyelesaikan terobosan diri saya dalam keadaan sempurna, tanpa kekurangan. Mu Chen memikirkan hal ini dalam benaknya. Baiklah, saya telah memberi Anda semua manfaat yang saya miliki. Leluhur Budur bertepuk tangan dan menyebabkan Mu Chen kembali ke dunia nyata saat dia berbicara dengan cara bercanda. Mu Chen berdiri dan menghadapi leluhur Budur dengan cara yang serius, lalu dengan hormat membungkuk kepadanya dengan hati yang tulus. Ini adalah pertama kalinya dia begitu menghormati seseorang dari klan kuno Budur. Leluhur Budur menerima busur Mu Chen. Sesuai dengan garis keturunan mereka, dia bisa dianggap sebagai leluhur Mu Chen, jadi wajar baginya untuk menerimanya. Mu Chen, Kit, leluhur Budur bergumam. Iya, Mu Chen menatapnya dengan hormat. Leluhur Budur menatapnya lama, lalu perlahan berkata, tidak peduli berapa banyak keluhan yang Anda miliki dengan klan kuno Budur, tubuh Anda akan selalu memiliki darah klan kuno Budur berdenyut melalui itu. Saya berharap Anda bisa berjanji kepada saya, jika suatu hari, klan kuno Budur mengalami bencana yang menghancurkan, Anda dapat membantu melindunginya. Petik 2. Mu Chen tertegun. Dia sekarang saat ini hanya penguasa bumi atas. Di mata klan kuno Budur, dia seperti semut. Namun, leluhur Budur benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Emosi kompleks membanjiri pikirannya saat dia melihat ke mata lelaki tua di depannya. Dia bisa melihat bahwa lelaki tua itu dipenuhi dengan antisipasi, jadi Mu Chen akhirnya menganggukkan kepalanya dengan ringan. Melihat anggukan Mu Chen, senyuman, yang menunjukkan bahwa dia telah dibebaskan dari beban yang berat, muncul di wajah lama leluhur Budur. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi semakin ilusi. Di dalam pagoda ini, bahkan kerikil pun berjatuhan. Jelas bahwa pagoda itu akan runtuh. Anda telah menyelesaikan misi 4 menara suci dengan sangat mengagumkan, kata leluhur Budur sambil melambaikan lengan bajunya dan cahaya spiritual menyelimuti Mu Chen. Ruang itu kemudian terdistorsi dan langsung menelannya. Ledakan. Segera setelah kepergian Mu Chen, pagoda itu segera runtuh. Saat melakukannya, banyak batu besar jatuh dan mengubur pagoda suci di dalam reruntuhan. Ketika cahaya energi spiritual yang menyelimuti Mu Chen hilang, banyak suara keras tiba-tiba terdengar di sekelilingnya. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa itu saat ini berada di luar menara 4 suci. Mu Chen, suara yang tajam bisa terdengar, dan Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat siapa yang telah berbicara. Kemudian, senyum muncul di wajah tampannya saat dia melihat kelompok Wen Qingxuan dan Luo Li mendekat. Bagaimana itu? Mu Chen bertanya pada Luo Li dengan ekspresi prihatin. Dengan keberuntungan belaka, saya bisa menyelesaikan misi. Saat Luo Li menyeringai, kecantikannya membuat Mu Chen terengah-engah. Bagaimana denganmu? Dia bertanya. Mu Chen mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut memegang tangan dingin seperti giok Luo Li sebelum dia tersenyum dan berkata, kita semua adalah pemenang terbesar. Di kejauhan, Xuan Luo dan Mo Xin melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi muram. Mereka kemudian berbalik untuk saling memandang sebelum mereka Mo Xin bergumam, pemenang. Katakan itu hanya jika kau bisa meninggalkan benua Teluk Suci hidup-hidup. Petik 2. Saat Mo Xin selesai berbicara, mereka berdua mengepalkan telapak tangan dan jimat giok muncul. Saat mereka menghancurkan jimat, cahaya spiritual muncul dan menyelimuti mereka di dalamnya. Kemudian, sosok mereka menghilang dengan cepat. Misi keempat menara suci telah berakhir, begitu pula petualangan Teluk Suci kuno. Karenanya, beberapa orang mulai pergi, satu demi satu. Di sisi lain, orang-orang yang kurang mendapat ganjaran belum mau menyerah, sehingga memanfaatkan waktu yang tersisa untuk terus mencari peluang lain. Untuk Mu Chen dan timnya,
yang telah memanen hingga batas maksimum mereka, mereka tidak memilih untuk tinggal lebih lama lagi di Teluk Suci kuno. Sebagai gantinya, mereka segera mengaktifkan jade-jade untuk meninggalkan Holy Gulf City. Setelah beberapa waktu, beberapa bayangan muncul dari ruang yang terdistorsi. Menatap langit dan bumi, yang tetap redup, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Teluk Suci kuno seperti penjara tua, dan tinggal di sana membuat mereka merasa tertindas. Ayolah, mari kita kembali ke kota Teluk kuno dulu, kata Mu Chen, sambil melambaikan tangannya. Bagaimanapun, Dewa Api Scarlet di kota Teluk kuno masih menunggu kabar baik dari Luoli. Semua dari mereka mengangguk setelah mendengar sarannya. Berada di Teluk Suci kuno sangat berbahaya, jadi mereka saat ini mencoba memasuki keamanan kota Teluk Suci untuk akhirnya bisa bersantai. Tim berbaris menuju tujuan mereka dengan cepat. Setelah beberapa jam, langit dan bumi yang redup telah berangsur-angsur cerah oleh matahari terbit. Di saat yang sama, garis besar kota yang tinggi dan terjal bisa terlihat samar-samar di daratan yang sangat luas. Perbesar. Tiba-tiba, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari segala arah mendarat di pintu masuk kota. Saat memasuki kota, orang dapat melihat bahwa seluruh kota dipenuhi dengan suasana vitalitas dan kemakmuran. Vitalitas seperti itu sangat kontras dengan Teluk Suci kuno, yang tidak lain adalah reruntuhan. Menyaksikan pemandangan ini membuat Mu Chen dan timnya sangat bersyukur bisa tiba di sini. Mereka saling memandang dan tersenyum. Setelah itu, mereka juga berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di pintu masuk kota. Siap untuk memasuki kota Teluk Suci sekali lagi. Saat mereka memasuki kota, mereka dapat melihat bahwa kota itu sama makmur dan ramai seperti biasanya, dengan jalan-jalan yang padat yang tampaknya membuat kota tetap hidup. Namun, Mu Chen dan tim juga bisa merasakan ada sesuatu yang aneh di kota itu. Ada cukup banyak orang yang sering mengangkat kepala dan melihat ke suatu tempat di depan mereka dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Melihat ini, Mu Chen dan tim juga dengan rasa ingin tahu mengangkat kepala mereka dan menatap ke arah yang sama. Mereka kemudian menyadari bahwa orang-orang sedang melihat monumen pembunuh iblis, yang berdiri tegak dan tegak di tengah kota. Mereka secara bertahap mengalihkan pandangan mereka ke atas, dan ketika pandangan mereka mencapai puncak monumen, semua orang berhenti berjalan. Apa itu? Long Xiang menggosok matanya ketika dia melihat dua raja pembunuh iblis di atas monumen. Yang paling mengejutkannya adalah salah satu raja pembunuh iblis disebut Mu Chen. Wen Qingxuan dan Wen Ziyu juga tercengang dengan ini. Beberapa detik kemudian, mereka menoleh untuk menatap Mu Chen dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Wen Ziyu kemudian berkata, "Tolong jangan beritahu kami bahwa, Mu Chen, di sana sebenarnya adalah kamu." Mereka jelas tahu apa yang dilambangkan oleh Raja Pembunuh Iblis. Itu berarti seseorang telah naik ke eselon lebih tinggi yang sebenarnya dari Istana Seribu Besar. Posisi seperti itu bahkan lebih besar dari para pejabat dan sesepuh. Saat mereka menghadapi Raja Pembunuh Iblis tepat di depan mereka, para Wens harus bersikap sopan dan menunjukkan rasa hormat padanya, meskipun mereka memiliki kekuatan tertinggi. Luoli memandang Mu Chen dengan matanya yang indah, yang dipenuhi dengan keraguan juga. Dia dan Mu Chen sama-sama menangani Demon Slayer token-nya secara setara, tetapi dia masih hanya seorang Demon Slayer tingkat rendah. Jadi, dia harus bertanya-tanya, bagaimana bisa Mu Chen tiba-tiba melonjak ke peringkat tinggi dalam waktu sesingkat itu? Dengan mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok wajahnya dan memaksakan senyum. Dia kemudian memutuskan untuk memberitahu mereka kisah tentang bagaimana dia telah mengalahkan Kaisar Iblis Surga dengan menyegel segumpal jiwa iblisnya ke dalam token pembunuh iblis. Kerumunan menatapnya dengan kaget, karena mereka terperangah setelah mendengar ceritanya. Metode ini benar-benar berhasil. Salah satu dari mereka bertanya pada Mu Chen. Mu Chen mengangkat bahu dan berkata, "Ya, sepertinya itu berhasil." Wen Qingxuan dan yang lainnya saling memandang. Meskipun Mu Chen tampaknya curang dengan menggunakan metode ini, itu tidak dimaksudkan untuk semua orang. Misalnya, ada 4 sisa jiwa Kaisar Iblis Surga di 4 menara suci, tetapi hanya Mu Chen yang mampu mencapai hal seperti itu. Hanya ada satu titik lengket dalam seluruh skenario ini, peringkat Mu Chen sejujurnya cukup rendah. Anda mungkin baru saja memecahkan rekor sebagai Raja Pembunuh Iblis terlemah dalam seluruh sejarah Istana Seribu Besar, kata Wen Qingxuan dengan gaya mengejek. Mu Chen tidak punya pilihan selain tersenyum. Selama waktu itu,
dia telah memutuskan secara mendadak untuk mencobanya. Karena itu, dia tidak pernah berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Terserah Istana Seribu Besar apakah dia akan dikenali atau tidak, kata Luo Li lembut. Mendengar kata-katanya, kerumunan itu mengangguk. Jika Mu Chen tidak bisa mendapatkan pengakuan dari Istana Seribu Besar, gelarnya sebagai Raja Pembunuh Iblis akan dicabut. Namun, Mu Chen tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, karena dia hanya mencobanya dengan iseng. Selain itu, jika Istana Seribu Besar memilih untuk tidak mengakui gelarnya, itu bahkan mungkin menyelamatkannya dari beberapa masalah. Pada saat itu, mereka telah mencapai bagian luar dari rumah seribu besar yang megah, jadi mereka dengan cepat melangkah masuk. Rumah seribu besar sama padatnya dengan sebelumnya. Suasananya berisik, tetapi Mu Chen dan tim samar-samar bisa mendengar bahwa orang-orang sedang mendiskusikan Mu Chen sebagai Raja Pembunuh Iblis yang baru. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tindakannya sebelumnya akan menyebabkan dia menjadi topik dari setiap percakapan di rumah seribu besar. Haha, bukankah ini Demon Slayer baru kita? Tepat ketika Mu Chen mencoba menyelinap, tawa bercanda tiba-tiba menembus udara. Orang-orang di rumah seribu besar tiba-tiba terdiam, sementara sepasang mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya berbalik untuk menatap Mu Chen. Mereka kemudian pecah menjadi hiruk-pikuk obrolan dan komentar. Dia adalah Raja Pembunuh Iblis yang baru. Mu Chen. Petik 2. Dengan hanya halfway perfect sovereign, bagaimana dia mengaturnya? Bagaimana orang ini bisa menjadi Raja Pembunuh Iblis? Mata yang tak terhitung jumlahnya, semua dipenuhi dengan keraguan, menatap Mu Chen. Rupanya, mereka semua curiga dengan kemampuan Raja Pembunuh Iblis baru ini. Tiba-tiba, Mu Chen telah menjadi fokus utama kerumunan. Dengan masalah menjengkelkan yang menjeratnya, Mu Chen berbalik dan menatap Dewa Api Scarlet dengan senyum bengkok. Dia kemudian memimpin Luo Li dan yang lainnya berjalan ke arahnya saat Mu Chen bertanya dengan kasar, apakah kamu masih menginginkan cahaya menusuk surga roh agung? Dewa Api Scarlet terkejut. Dia memandang Luo Li dengan semangat dan bertanya, apakah kamu benar-benar berhasil? Meskipun dia sudah tahu bahwa Luo Li memiliki peluang bagus untuk sukses, begitu dia melihatnya dengan matanya sendiri, baru Dewa Api Scarlet akan sangat senang dan terkejut. Namun, Luo Li tidak menjawabnya. Sebagai gantinya, dia menatap Mu Chen dan memberinya sedikit senyum. Saya mengerti. Kalian berdua bekerja sama untuk memanfaatkan pria tua yang kesepian seperti saya. Menyadari situasi di hadapannya, Dewa Api Scarlet jelas marah. Setelah itu, dia berbalik dan berteriak pada kerumunan yang ribut di rumah seribu besar, diam. Kalian semua. Pada saat itu, sedikit tekanan dari penguasa surgawi dilepaskan, menyebabkan keheningan yang mencolok turun ke seluruh rumah seribu besar. Menghadapi penguasa surgawi, bahkan pembunuh iblis yang paling bangga pun berbalik untuk menghindari kontak mata dengannya. Setelah menangani kerumunan, Dewa Api Scarlet menggosok tangannya dan tersenyum pada Luo Li. Baru kemudian Luo Li mengangguk sedikit sambil tersenyum. Dia kemudian berkata, untungnya, misinya sukses, dan itu semua berkat warisan dari Great Spirit Elderly. Phew. Dewa Api Scarlet mengeluarkan tanda lega, karena masalah ini telah melibatkan klan kuno Jiwa Agung selama bertahun-tahun, dan sekarang, hal itu akhirnya telah diselesaikan. Dia kemudian berkata, jika itu masalahnya, kita harus pergi sekarang. Luo Li, ikuti aku kembali ke klan kuno Jiwa Agung. Mulai sekarang, kamu akan menjadi gadis suci dari klan kuno Jiwa Agungku. Petik 2. Luo Li terkejut ketika dia mendengar kata-kata Dewa Api Scarlet. Dia bertanya-tanya, apakah ini berarti saya akan dipisahkan dari Mu Chen? Tiba-tiba, saat dia hendak mengatakan sesuatu, seringai datang dari luar rumah seribu besar. Pergi begitu cepat, ini tidak semudah itu. Di dalam rumah seribu besar, semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk utama. Apa yang terlihat dari pandangan mereka adalah sekelompok orang yang berjalan dengan agresif. Kelompok itu dipimpin oleh Mo Yin dan Hei Guang, yang merupakan dua penguasa surgawi dari klan kuno Budur. Tepat di belakang mereka adalah Xuan Luo dan Mo Xin, keduanya memiliki ekspresi yang sangat suram saat mereka menatap Mu Chen. Kedua penguasa surgawi kemudian berbalik dan memandang Mu Chen pada saat yang sama, sambil dengan cepat mendekatinya. Mereka melepaskan tekanan penguasa surgawi yang samar, yang membuat tubuh Mu Chen terasa sangat berat. Mu Chen menatap Xuan Luo dan Mo Xin dengan dingin. Ternyata, ini ulah mereka.
Hei, kalian berdua orang tua yang tidak tahu malu. Daripada menindas seorang junior, mengapa Anda tidak memilih seseorang seukuran Anda sendiri? Sebuah bayangan keluar dari samping dan berdiri di depan Mu Chen untuk memblokir tekanan penguasa surgawi yang datang dari Hei Guang dan Mo Yin. Secara alami, dia adalah Dewa Api Scarlet. Ini adalah masalah internal klan kuno Budur kami. Itu bukan urusanmu. Hei Guang segera berkata, sambil memelototi Dewa Api Merah. Mata dingin Mo Yin menatap Mu Chen saat dia berkata, "Nak, jika kamu tidak ingin keadaan menjadi lebih buruk, saya sarankan kamu menyerahkan 8 budur. Jika tidak, kami pasti akan membawamu kembali ke klan untuk dihukum hari ini." Petik 2. Mu Chen tersenyum dengan sarkasme. Tolong salahkan orang lain atas fakta bahwa kalian berdua tidak cukup mampu untuk mendapatkan pengakuan dari leluhur pagoda. Xuan Luo dan Mo Xin tampak pucat ketika mereka mendengar apa yang baru saja dikatakan Mu Chen. Mo Yin, bagaimanapun, melanjutkan dengan nada rendah, nenek moyang menenangkanmu karena dia ingin kamu membunuh iblis. Namun, 8 budur bukanlah sesuatu yang boleh Anda simpan. Petik 2. Mo Yin, betapa tidak tahu malu Anda telah menjadi. Leluhur pagoda akan sangat marah jika dia bisa melihat seperti apa dirimu, Dewa Api Merah berkata sambil menghela nafas. Setelah mendengar komentar sarkastiknya, kelopak mata Mo Yin bergerak-gerak. Dia kemudian menatap dengan tenang ke Dewa Api Scarlet dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin menyeret dirimu sendiri ke dalam masalah ini? Akulah yang membawa Mu Chen ke sini. Karena itu, saya tidak akan membiarkan kalian membawanya pergi. Dewa Api Scarlet memahami arti sebenarnya dari kata-kata Mo Yin, tapi dia masih mencibir dan berbicara dengan berani tanpa ragu-ragu. Saat Mo Yin dan Hei Guang saling pandang, cahaya dingin terlihat di mata mereka. Mereka berdua telah memutuskan bahwa mereka harus membawa pergi Mu Chen hari ini, tidak peduli apa. Ini karena mereka tidak dapat meninggalkan 8 budur di tangannya. Pada saat itu, aura penguasa surgawi meledak dari tubuh mereka dengan ledakan dan seluruh langit kota Teluk Suci tiba-tiba menjadi gelap. Tekanan mengerikan menyebar ke seluruh rumah 1000 besar. Pemandangan mereka, yang setajam pedang, terkunci pada Dewa Api Scarlet. Mo Yin kemudian berkata, baiklah, saya kira kita harus melakukan ini dengan cara yang sulit untuk membawa penjahat ini pergi. Konfrontasi antara penguasa surgawi. Ledakan. Saat Mo Yin dan Hei Guang selesai berbicara, ruang di sekitar mereka runtuh, dengan mereka sebagai titik fokus. Kekuatan mengerikan mereka menyebabkan seluruh rumah 1000 besar bergetar. Namun, mereka menjaga kekuatan mereka terkondensasi dalam lingkup tertentu, karena mereka tidak ingin menghancurkan seluruh bangunan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah milik istana 1000 besar. Bahkan klan kuno Budur harus memberi mereka rasa hormat. Meski begitu, tekanan dari dua penguasa surgawi menyapu, dan itu cukup untuk menimbulkan rasa takut di penguasa bumi penuh di puncaknya. Mari kita lihat apakah kamu bisa mencuri seseorang dariku hari ini. Dewa Api Merah melihat bahwa kedua lelaki tua ini begitu mendominasi, dan hatinya melonjak karena amarah. Dia segera tertawa dingin, dan tekanan yang mengerikan terpancar darinya. Energi spiritual merah menyala seolah-olah itu adalah magma, menyebabkan suhu di dalam rumah 1000 besar meningkat. Dia berdiri di depan Mu Chen, melawan penindasan dari Mo Yin dan Hei Guang sebanyak mungkin. Ketika Mo Yin dan Hei Guang melihat Dewa Api Merah telah memutuskan untuk melindungi Mu Chen, wajah lama mereka menjadi semakin gelap. Namun, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Mereka telah memutuskan bahwa tidak peduli apa, mereka akan menangkap Mu Chen. 8 budur tidak boleh jatuh ke tangannya. Saat pikiran itu melintas di benak mereka, Mo Yin dan Hei Guang saling memandang. Hei Guang segera mengambil satu langkah ke depan, memberikan pukulan pada Dewa Api Scarlet. Serangan itu mungkin tampak diremehkan, tetapi energi spiritual bertinta terkompresi dengan liar di telapak tangannya. Itu akhirnya berubah menjadi matahari hitam seukuran kepala manusia. Tidak ada cahaya di bawah matahari yang gelap, dan meskipun tampak kecil, semua orang bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam matahari hitam kecil itu. Jika matahari gelap terlempar dari kendali, seluruh Holy Gulf City akan segera berubah menjadi jurang tak berdasar. Kekuatan destruktif dari penguasa surgawi berada di luar imajinasi. Saat melihat matahari yang gelap di telapak tangan Hei Guang, tatapan Dewa Api Merah menjadi serius. Dia tidak berani meremehkannya, karena wajahnya yang keriput dengan cepat memerah. Membuka mulutnya,
gumpalan api yang sepertinya mengalir dengan magma bermunculan. Nyala api itu bergetar, seolah-olah akan padam begitu angin bertiup. Tetapi ketika muncul, semua orang merasakan panas yang mengerikan memancar keluar, seolah-olah ruang itu akan terbakar oleh suhu itu. Mereka semua tahu bahwa ini adalah hasil dari pertemuan Hei Guang dan kekuatan Dewa Api Merah. Jika tidak, begitu nyala api melayang keluar, segala sesuatu dalam radius ribuan mil akan menjadi lautan api yang tak berujung. Suara mendesing. Matahari gelap dan api bertabrakan dengan brutal, tetapi tidak ada suara yang mengerikan. Namun, siapapun bisa melihat bahwa keduanya makan satu sama lain dengan panik, dan ruang bentrokan terus-menerus rusak dalam tabrakan. Saat Hei Guang dan Dewa Api Scarlet terlibat dalam pertempuran, Mo Yin menatap Mu Chen dengan dingin dan tersenyum. Dia kemudian berjalan menuju Mu Chen. Setelah melihat ini, wajah Dewa Api Scarlet berubah. Sekarang dia sibuk dalam konfrontasi sengit dengan Hei Guang. Jika dia mundur, Hei Guang akan secara aktif menyerang dan menekannya. Kalian anggota Budur Ancient Clan terlalu sombong. Apakah Anda berniat untuk menyinggung klan kuno Roh Agung? Dewa Api Merah berkata dengan muram. Mo Yin terus berjalan dan mencibir. Scarlet Flame, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Anda masih tidak bisa mewakili klan kuno Roh Agung. Saat dia mengatakan ini, matanya menatap Mu Chen dengan dingin, seperti elang menatap mangsanya. Saya ingin melihat bagaimana Anda, pelaku, akan melarikan diri hari ini. Di belakang mereka, Xuan Luo dan Mo Xin senang melihat ini, dan ada rasa puas diri dan belas kasihan di mata mereka. Jadi bagaimana jika Anda telah mendapatkan persetujuan dari leluhur yang lama? Bagaimanapun, Anda tidak dapat mempertahankan 8 budur pada akhirnya. Mu Chen menatap Mo Yin yang mendekat dengan aura yang tidak menyenangkan. Anehnya, wajahnya tidak takut, karena dia tahu bahwa rasa takut tidak ada gunanya. Dia mengulurkan tangannya dan memblokir Luo Li, yang mengepalkan tinjunya. Kilatan dingin melonjak di matanya yang gelap. Jika dia menghadapi penguasa surgawi sebelum memasuki Teluk Suci kuno, dia harus melarikan diri. Tapi sekarang, dia tidak hanya setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi, tetapi dia juga telah memenangkan kartu truf dari tentara naga misteri dan 8 budur. Dengan kartu ini, jika dia benar-benar habis-habisan, Mo Yin tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Jika anjing tua itu benar-benar ingin menjadi agresif, Mu Chen akan memberitahunya hari ini bahwa jika dia memperlakukan Mu Chen sebagai penurut, dia harus bersiap untuk berdarah melalui giginya. Namun, saat tatapan Mu Chen menjadi dingin, dan dia bersiap untuk melepaskan kartu trufnya dan bentrok dengan penatua Mo Xin, King Xuan tiba-tiba berteriak di belakangnya, nenek dia. Suara mendesing. Sosok hantu muncul di depan Mu Chen. Sosok itu dibalut jubah merah dan merupakan penguasa surgawi Wen, nenek He. Dia berdiri di depan Mu Chen, matanya dingin saat dia melihat Elder Mo Yin. Saat jubahnya mengepul, suara sungai yang bergelombang terdengar dari tubuhnya. Penatua Mo Yin akhirnya berhenti di langkahnya, dan wajah lamanya menjadi sangat suram. Dia menatap Granny He dan berkata dengan muram, bahkan Wens ingin ikut campur dalam urusan klan kuno budur saya. Nenek dia mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Wens tidak sekuat klan kuno budurmu, kami juga tahu bahwa kami harus membalas kebaikan seseorang. Anak laki-laki ini telah sangat membantu King Xuan, jadi aku tidak bisa melihatmu bajingan tua menggertaknya dan tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Kemarahan melonjak di mata Mo Yin, tapi dia tidak menjadi marah. Dia hanya menarik napas dalam-dalam dan menatap Mu Chen. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang ingin melindungimu. Mu Chen menatapnya tanpa ekspresi, niat membunuh melintas di matanya. Tapi sayang, tidak peduli berapa banyak orang yang harus Anda lindungi hari ini, itu tidak berguna. Mo Yin mencibir, lalu dia keluar dari rumah 1000 besar. Mengepalkan tinjunya, dia berkata, Tetua ke-9, tolong serang. Mendesah. Di luar, sepertinya ada desahan. Kerumunan itu melihat seorang lelaki tua bungkuk memegang tongkat hitam, perlahan masuk dari luar gerbang. Dia layu dan kurus, dan memiliki mata gelap. Dia lamban, tetapi seolah-olah dia telah melangkah melalui ruang saat dia muncul di sebelah Mo Yin dalam satu langkah. Orang tua itu tidak memiliki banyak fluktuasi energi spiritual, tetapi ketika dia muncul, ekspresi Dewa Api Scarlet dan Nenek He tidak bisa membantu tetapi berubah. Dewa Api Merah berseru dengan sedih, Tetua ke-9 dari klan kuno budur, Mo Yu.
Penguasa surgawi tingkat dewa. Tatapan nenek dia membeku. Untuk memburu Mu Chen, klan kuno Budur bahkan mengirimkan penguasa surgawi tingkat dewa. Sosok kelas ini, bahkan di klan kuno Budur, adalah karakter yang tangguh, tetapi sekarang dia secara pribadi keluar untuk menangkap setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi. Ada keributan keheranan di rumah seribu besar. Banyak Demon Slayers memandang Mu Chen dengan takjub, dan ada simpati dalam tatapan mereka. Orang ini pasti tahu bagaimana mengobarkan segalanya, bahwa begitu banyak penguasa surgawi akan menyerangnya. Tatapan Mu Chen menjadi gelap sepenuhnya. Dia juga tidak menyangka Mo Yin dan Hei Guang akan berhati-hati sampai tingkat ini. Untuk menangkapnya, mereka juga mengundang penguasa surgawi tingkat dewa. Apakah kamu pelaku itu? Orang tua yang memegang tongkat hitam menatap Mu Chen dengan mata gelapnya. Nada suaranya tanpa riak emosi. Sepertinya kata-kata kepala tetua Anda tidak memiliki banyak dampak pada klan kuno Budur Anda, ejek Mu Chen. Dari kata-kata King Suang, dia tahu bahwa ibunya telah membuat kesepakatan dengan kepala tetua klan kuno Budur. Namun, hari-hari ini penguasa surgawi muncul lagi dan lagi, tampaknya berniat untuk mengabaikannya. Ketua-ketua akan memahami urgensi masalah ini. Orang tua, bernama Mo Yu, berkata dengan nada santai, selama kamu menyerahkan 8 budur, aku bisa melepaskanmu. Wajah Mu Chen tanpa emosi saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Sebuah batu rune muncul di telapak tangannya. Itu telah diberikan kepadanya oleh Martial Ancestor, dan mungkin dia tidak punya pilihan selain menggunakannya saat ini. Dalam menghadapi penguasa surgawi tingkat spiritual, dia bisa bertarung untuk memainkan beberapa kartu. Tetapi jika itu adalah tingkat dewa, kecuali dia bisa membawa tentara naga misteri ke puncaknya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Karena kamu sangat keras kepala, aku hanya bisa bertindak melawanmu sebagai penatua. Melihat Mu Chen menolak, Mo Yu menghela nafas. Dia memukul tongkat hitam di tangannya ke tanah dengan lembut, dan lingkaran hitam terbang keluar dari tongkat itu. Lingkaran hitam menyegel ruang, dan bahkan energi spiritual langit dan bumi terbatas pada kisaran itu. Mu Chen juga merasakan kekuatan penjara dan segera mengerucutkan mulutnya. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan ingin menghancurkan batu rune untuk memanggil Martial Ancestor untuk membantu. Bang! Namun, saat dia hendak menghancurkan batu rune, secangkir teh tiba-tiba melesat ke lingkaran cahaya, menghancurkannya. Perubahan mendadak itu mengejutkan Mo Yu saat dia perlahan mendongak. Dia melihat ke arah meja resepsionis rumah seribu besar, di mana lelaki tua berjubah abu-abu itu berjalan perlahan. Dia adalah kepala cabang dari istana seribu besar ini. Pria tua berjubah abu-abu itu berjalan perlahan menuju Mu Chen dan berdiri di sampingnya, berkomentar dengan malas, saya pikir klan kuno Budur telah melangkah terlalu jauh. Mo Yu mengerutkan kening saat alisnya bersatu. Apakah istana seribu besar juga ingin ikut campur? Meskipun klan kuno Budur adalah salah satu dari 5 suku kuno, istana seribu besar juga memiliki posisi transenden di dunia dan tidak takut pada mereka. Ini masalah klan, dan jika istana seribu besar ingin ikut campur, aku khawatir itu akan melanggar aturan, kata Mo Yu perlahan. Status istana seribu besar itu transenden, tetapi ada aturannya. Salah satu aturan itu adalah jangan pernah mencampuri kekuatan utama. Orang tua berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan aku yang melanggar aturan, tapi kamu. Saat dia mengatakan ini, matanya beralih ke Mu Chen, tatapannya penuh arti. Akhirnya, dia menghela nafas dengan putus asa, mengulurkan tangannya, dan berkata, beri aku Demon Slayer token. Mu Chen tertegun, tetapi masih mengeluarkan token pembunuh iblis emas dan meletakkannya di tangan orang tua itu. Orang tua berjubah abu-abu memegang Demon Slayer token, lalu mengangkatnya. Dia tersenyum pada Mo Yu dan berkata, di rumah seribu besarku, kamu ingin menyentuh Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar. Tidakkah kamu pikir kamu telah melanggar aturan? Petik 2. Raja Pembunuh Iblis kedua. Secercah cahaya emas naik dari dalam rumah seribu besar, dan semua mata terfokus pada jimat token emas yang cerah. Di akhir jimat token, 3 font merah tua mengeluarkan tekanan aneh. Raja Pembunuh Iblis. Para pembunuh iblis di rumah seribu besar semua menatap jimat token dengan mata tamak. Mereka tampak seperti akan ngiler karena mereka tahu persis apa yang dilambangkan oleh Raja Pembunuh Iblis di Istana Seribu Besar. Itu adalah eselon atas nyata dari Istana Seribu Besar. Itu lebih tinggi dari para pejabat, tetua, dan bahkan tuan rumah tertentu.
Alasan mengapa mereka semua berani menghadapi bahaya berbahaya selama bertahun-tahun adalah karena mereka suatu hari ingin meningkatkan level mereka. Jika mereka menjadi Raja Pembunuh Iblis, mereka akan segera diangkat. Faktanya, di dunia seribu besar, Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar tidak kalah dengan para penguasa kekuatan tertinggi. Bocah ini benar-benar telah menjadi Raja Pembunuh Iblis. Banyak pembunuh iblis yang iri, terutama mereka yang telah bertempur di benua Teluk Suci selama bertahun-tahun, tetapi masih pembunuh iblis tingkat menengah. Mereka ingat dengan jelas bahwa Mu Chen baru saja membuat Demon Slayer Token tepat sebelum memasuki Teluk Suci kuno. Saat ini, Demon Slayer Token menyala dengan cahaya emas, dan tetua ke-9 dari klan kuno Budur tampak serius. Kilatan serius berkedip di mata gelapnya. Dia, Raja Pembunuh Iblis. Saya mendengar bahwa hanya ada satu Raja Pembunuh Iblis, Qin Tian dari Istana Seribu Besar. Kapan yang kedua muncul? Mo Yu bertanya dengan parau. Dia baru saja tiba di Holy Gulf City dan tidak menyadari perubahan pada Demon Slayer Tablet. Tuan Rumah Lu, apakah kamu sudah cukup gila untuk mengakui bahwa dia adalah Raja Pembunuh Iblis? Sejak pembentukan Istana Seribu Besar, kapan pernah ada raja yang begitu lemah? Wajah Mo Yin dipenuhi amarah. Apa kau tidak takut berita itu akan menyebar, menyebabkan reputasi Istana Seribu Besar ternoda? Mendengar suara keras Mo Yin, Tuan Rumah Lu tersenyum tipis dan berkata, token pembunuh iblis hanya dapat ditingkatkan dengan bantuan jiwa ras ekstrateritorial. Karena dia dapat dipromosikan menjadi Raja Pembunuh Iblis, itu secara alami menunjukkan bahwa dia telah memberikan cukup kontribusi. Dia hanya anak yang licik, yang mendapatkan segumpal roh Kaisar Iblis Surga karena leluhur klan kita membantunya. Dia tidak menyelesaikannya dengan usahanya sendiri. Hei Guang membalas dengan wajah muram. Tuan Rumah Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak peduli tentang bagaimana dia mendapatkan roh Kaisar Iblis Surga. Yang saya tahu adalah cara ini diterima oleh Demon Slayer Token, jadi dia dipromosikan menjadi Demon Slayer King. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, dan, bagaimanapun, itu juga menunjukkan bahwa penguasa surgawi benar-benar jatuh di tangannya. Bahkan jika itu hanya jiwa yang tersisa, menghapusnya sepenuhnya adalah prestasi yang luar biasa. My Great Thousand Palace didirikan dengan tujuan untuk memusnahkan ras ekstrateritorial. Sekarang setelah dia melakukannya, kami tidak akan menyangkal pahala yang pantas untuknya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melirik Hei Guang dan Mo Yin, lalu menoleh ke tetua ke-9 dari klan kuno Budur dan berkata perlahan. Saya telah melaporkan masalah ini ke markas besar, dan mereka telah mengakuinya. Wow, begitu dia mengatakan ucapan ini, ada keributan di rumah seribu besar. Semua orang menatap Mu Chen dengan mata merah. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah hari di mana Raja Pembunuh Iblis kedua benar-benar muncul di Istana Seribu Besar. Posisi pria ini di Istana Seribu Besar sangat keterlaluan, dan bahkan peringkat Tuan Rumah Lu sekarang lebih rendah darinya. Ekspresi Hei Guang dan Mo Yin berubah menjadi jelek, sedangkan tetua ke-9 tampak muram. Jika markas Istana Seribu Besar benar-benar mengenali Mu Chen sebagai Raja Pembunuh Iblis, semuanya bisa menjadi rumit. Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar memiliki peringkat transenden di dunia Seribu Besar. Jadi, bahkan jika Mu Chen bertemu dengan kepala tetua dari klan kuno Budur, dia akan dapat bertemu dengannya dengan pijakan yang sama. Jika mereka benar-benar ingin merebut Mu Chen hari ini, mereka harus berpaling dari Istana Seribu Besar, yang akan sangat menyinggung perasaan mereka. Konsekuensinya akan sangat serius. Sebagai tetua ke-9 dari klan kuno Budur, Mo Yu sangat menyadari kekuatan Istana Seribu Besar. Dalam arti tertentu, itu tidak lebih lemah dari klan kuno Budur mereka. Namun, tujuan dari Istana Seribu Besar adalah untuk menangani ras ekstrateritorial di luar negeri. Jadi, mereka selalu tidak menonjolkan diri. Tuan Rumah Lu tidak lagi melihat mereka, tetapi menyerahkan token pembunuh iblis kembali ke Mu Chen, lalu mengepalkan tinjunya sambil tersenyum. Divisi Teluk Suci, Tuan Rumah Seribu Besar Lu Tong memberi hormat kepada Raja Pembunuh Iblis. Mu Chen membeku, lalu segera menjawab dengan canggung, Tuan Rumah Lu, jangan menggodaku. Perkembangan ini juga sedikit tidak terduga. Dia tidak berpikir bahwa markas Istana Seribu Besar akan benar-benar mengenalinya sebagai Raja Pembunuh Iblis, karena dia mendapatkannya dengan keberuntungan. Tuan Rumah Lu tersenyum dan berkata,
Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar, saya menikmati status transenden, jauh lebih tinggi dari pangkat saya sebagai pemimpin rumah divisi. Jadi, gelar ini cocok untuk Anda. Petik 2. Di samping mereka, Penatua ke-9 Mo Yu, Mo Yin, dan Hei Guang melihat pemandangan ini, dan wajah mereka menjadi semakin jelek. Secara alami, mereka bisa melihat bahwa inilah yang sengaja dilakukan Lu Tong untuk menunjukkan kepada mereka pentingnya status Mu Chen sebagai Raja Pembunuh Iblis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tatapan Mo Yin berkedip saat dia melihat ke arah tetua ke-9. Mulutnya bergerak saat suaranya terbungkus dalam energi spiritual dan masuk ke telinga yang terakhir. Tetua ke-9 tidak berekspresi, dan kulitnya yang seperti pohon berkedut saat dia akhirnya perlahan menggelengkan kepalanya. Tetua ke-9, melihat apa yang dia maksud, Hei Guang mau tidak mau membuat protes. Ini adalah cara terbaik untuk menangkap Mu Chen. Jika tidak, begitu cerita hari ini diturunkan kembali ke klan mereka, akan ada beberapa masalah. Jika mereka ingin berakting lagi, itu tidak akan semudah itu. Tetua ke-9 memelototi Hei Guang. Sekarang Mu Chen memiliki identitas Raja Pembunuh Iblis, jika mereka benar-benar ingin menangkapnya, itu akan membuat Istana Seribu Besar musuh mereka di depan umum, karena Istana Seribu Besar secara alami tidak akan meletakkan barang-barang. Tatapan tetua ke-9 berkedip saat dia melihat Mu Chen, tetapi wajahnya agak lembut. Mu Chen, katanya, Anda adalah salah satu orang saya dari klan kuno Budur. Jika Anda dapat mengikuti kami kembali dan menyerahkan 8 budur, kontribusi itu dapat meyakinkan kepala tetua untuk membebaskan ibu Anda. Petik 2. Setelah mendengar ini, semua orang menyeringai dan berpikir sendiri, Fogi tua ini, melihat bahwa dia tidak bisa menggunakan kekerasan, memilih untuk melunakkan sikapnya sebagai gantinya. Mu Chen terus menatap, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, aku akan pergi ke klan kuno Budur cepat atau lambat, tapi tidak sekarang. Bagaimanapun, dia bukanlah anak laki-laki yang naif yang akan dengan mudah ditipu oleh tetua ke-9. Jika dia jatuh ke tangan klan kuno Budur, tidak hanya dia tidak bisa menyimpan 8 budur, tapi dia mungkin digunakan untuk memeras ibunya. Ketika suatu hari dia menjadi penguasa surgawi dan menerima kekuatan pelestarian diri, dia secara alami akan pergi ke klan kuno Budur. Melihat bahwa Mu Chen benar-benar tidak tergerak, wajah sesepuh ke-9 menjadi gelap. Mu Chen, jangan bersyukur. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa, hanya karena Anda memiliki identitas Raja Pembunuh Iblis Istana Seribu, klan Budur kuno kami tidak akan berani menyentuh Anda? Petik 2. Kalau begitu coba aku. Mu Chen berkata tanpa ekspresi. Meskipun tetua ke-9 adalah penguasa surgawi tingkat dewa dan memiliki kekuatan yang menakutkan, Mu Chen tidak sepenuhnya tanpa kemampuannya sendiri. Paling-paling, dia akan meminta bantuan leluhur bela diri itu. Dia tidak percaya bahwa, setelah meminta bantuan Martial Ancestor, tetua ke-9 masih akan begitu berani. Lagi pula, tidak ada salahnya meminta bantuan. Di dunia ini, itu juga semacam kekuatan untuk menangkap dan menangkap peluang. Wajah tetua ke-9 berkedut, sementara matanya yang dalam memelototi Mu Chen dan kemarahan mendidih di dalam hatinya. Tapi, Mu Chen mengabaikannya sama sekali, bahkan tidak repot-repot. Melihatnya, tatapan tetua ke-9 gelap saat dia melihat Mu Chen. Setelah sekian lama, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan amarah di matanya menghilang. Mengangkat alisnya, dia berkata, aku harap kamu tidak menyesali ini. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Melihat bahwa tetua ke-9 telah mundur, Hei Guang dan Mo Yin tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun pada Mu Chen. Akibatnya, mereka juga memelototi Mu Chen dan pergi. Saat mereka berdiri di belakang mereka, wajah Xuan Luo dan Mo Xin sama hitamnya dengan dasar pot. Mereka tidak mengharapkan ini. Sialan, dia sungguh beruntung. Xuan Luo berseru. Mereka kemudian saling memandang dan mengertakkan gigi. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Chen tiba-tiba akan menjadi Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar dan juga memenangkan pengakuan dari markas besarnya. Tapi, dengan pemikiran itu, mereka juga mengerti bahwa usaha mereka hari ini untuk merebut Mu Chen dan mendapatkan 8 budur darinya gagal total. Sejak saat itu, 8 budur akan menjadi milik Mu Chen. Memikirkan hal ini, hati mereka penuh dengan amarah. Kemarahan di hati mereka membuncah saat mereka dengan kejam menyapu Mu Chen dengan 2 tatapan tajam. Mereka kemudian berbalik untuk mengikuti retret sebelumnya dengan cepat. Mu Chen, di sisi lain,
menyaksikan mereka berbalik dan pergi tanpa ekspresi sama sekali. Ketika mereka hendak keluar dari gerbang, dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Suatu hari, aku akan pergi ke klan kuno Budur dan menyelamatkan ibuku." Tetua ke-9 berhenti saat dia akan melangkah keluar dari gerbang. Dia menoleh, dan berkata dengan senyum sarkastik, "Oh, betulkah? Aku akan membersihkan penjara dan mempersiapkanmu untuk tinggal di dalamnya." Suaranya penuh penghinaan. Mu Chen menatap tetua ke-9 dengan senyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, saya secara pribadi akan mempelajari kemampuan Anda." "Anak yang sombong, aku akan pergi dan menunggu kedatanganmu," teriak tetua ke-9, lalu berbalik untuk pergi. Mu Chen melihat sosoknya yang pergi dan tersenyum. Dia kemudian berpikir sendiri, ketika saatnya tiba, saya akan membiarkan Fogi tua ini tahu apa arti sebenarnya dari pepatah, apa yang terjadi, datang sekitar.